Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami berterima kasih buat pagi hari ini, karena kami boleh terus ada itu semua karena anugerah-Mu. Kembali kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar dan diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengaruh Roh Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa yang Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya kita juga alami saat-saat ini di bangsa kita. Tekanan dan penindasan kepada gereja Tuhan banyak terjadi di beberapa tempat di bangsa ini, dan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu atas nama agama. Bahkan persis seperti yang Tuhan sendiri katakan, Yohanes 16 ayat yang kedua, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Hal ini terjadi sampai kemudian Roh Tuhan dicurahkan. Roh Tuhan itu akan mengakibatkan pertobatan. Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Inilah tanda seberapa jauh Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sedemikian jauh pengaruh Roh Tuhan yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mulailah untuk belajar merelakan hidup kita dipenuhi dan dituntun Roh Tuhan, agar sekeliling kita merasakannya juga. Haleluya.
Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Tuhan selalu mengajar dan mengingatkan kami. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh-Mu Tuhan, sehingga hidup kami tidak salah langkah dan kami boleh terus berjalan bersama Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.